Bab 2343. Meninggalkan wilayah utara. Benarkah kamu tidak bisa dihubungi karena memiliki motif tersembunyi? Orang itu tidak dapat diselidiki karena orang itu licik. Sosok wajah itu tiba-tiba menyeringai dengan aneh. Suaranya sangat mengerikan dan terkesan seperti ular berbisa yang mengamati lingkungan sekitarnya. Kalau begitu, coba sekarang kamu jelaskan padaku, apa yang ada di belakangmu. Sosok wajah itu berkata dengan dingin dan kedua matanya memancarkan cahaya ilahi. Boom! Gua di belakang Nicholas Peng tiba-tiba terbuka. Pada saat ini sosok Eric Kin pun terungkap. Raut wajah Nicholas Peng tiba-tiba berubah. Sudah kubilang ketika kamu berkomunikasi denganku, tidak boleh ada orang lain. Selain itu, orang ini juga mengenakan jubah hitam. Siapa dia? Mungkinkah dia adalah orang yang kita cari? Kata sosok wajah itu dengan dingin sambil menatap di Eric Kin. Bukan, tentu saja bukan. Nicholas Peng tampak panik dan segera menyangkalnya. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia sungguh sial. Ketahuan oleh Eric Kin karena berkolusi dengan ketua iblis teritori luar sudah sangat tragis. Hasilnya gurunya masih ingin dia menyerahkan orang ini. Jika dia menyerahkan Eric Kin, dirinya akan tamat. Jika dia tidak menyerahkan Eric Kin, dia tidak bisa memberikan penjelasan kepada gurunya. Awalnya dia berencana pergi ke partai Jihuo untuk mencari tahu apakah Eric Kin memiliki penopangnya atau tidak. Sialnya, dia malah tertangkap ke dalam tempat pola dewa selama lebih dari sebulan. Sebelumnya dia tidak menanggapi transmisi suara token karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mengatakan dirinya ditangkap oleh orang-orang dari garis keturunan iblis formasi. Dia bahkan sama sekali tidak paham dengan formasi, sekalipun ucapannya benar, gurunya juga tidak akan mempercayainya. Namun, saat ini pikiran Nicholas Peng sangat kacau dan dia belum sempat menjelaskan identitas Eric Kin. Eric Kin langsung melepas jubah hitamnya. Nicholas Peng merasa sangat kaget. Apa yang sedang dilakukan Eric Kin? Bukankah dia berbuat seperti ini sama dengan mengungkapkan identitasnya? Namun, begitu Nicholas Peng melihatnya, dia langsung terkejut saat menemukan bahwa pria berjubah hitam itu merupakan dirinya sendiri. Tidak benar, lebih tepatnya adalah Eric Kin yang menyamar sebagai dia dengan menggunakan ilmu sihir. Baik wajah, aura, dan bahkan kultivasinya semuanya sama persis. Tak disangka Eric Kin masih memiliki kemampuan ini. Tubuh kloningmu. Kamu menguasai ilmu tubuh kloning. Sosok wajah itu terdiam sesaat dan setelah menatap Eric Kin, dia pun mendengus dengan pelan. Maaf, Penatua, ilmu kloning tubuh adalah salah satu jurus rahasiaku, jadi aku menyembunyikan dari semua orang, tetapi hari ini situasinya sedikit berbeda. Aku tidak bisa menyimpan kembali tubuh kloningku, jadi aku menyembunyikannya di belakang. Nicholas Peng merespons dengan cepat dan segera menemukan cara memberikan penjelasan. Tolong Penatua kelima tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain. Nicholas Peng berterima kasih kepada Anda. Hanya sebuah tubuh kloning saja. Apakah aku akan mempermasalahkan hal sepele seperti ini? Sosok wajah itu mencibir dengan remeh. Pokoknya, aku tidak peduli masalah apa yang kamu miliki. Dalam 3 hari, kembalilah ke tempat biasa untuk menemuiku, tidak masalah, kan? Tidak masalah. Dalam 2 hari, aku akan tiba di sana. Nicholas Peng berkata tanpa berpikir. Nicholas Peng, kamu adalah murid yang sangat kuandalkan, jangan mengecewakanku. Sosok wajah itu melirik Nicholas Peng dengan sorot mata yang dalam, lalu seluruh sosok wajah itu pun menghilang tanpa jejak. Nicholas Peng menghela napas lega dan hampir tersungkur ke tanah. Teman seiman Kin, ayo kita kabur. Kita tidak dapat terus berada di wilayah utara lagi.
Bukankah kamu harus kembali untuk melapor? Eric Kin bertanya dengan penasaran. Teman seiman, jangan mengejekku lagi. Memangnya kamu tidak bisa mendengar itu hanyalah strategi sementara yang aku gunakan? Nicholas Peng tersenyum getir. Jika aku mengatakan aku tidak bisa kembali, dia akan segera bertindak dan kita bahkan tidak akan punya waktu untuk mempersiapkan diri. Pokoknya, kita harus segera pergi dari sini. Identitas orang-orang ini sangat misterius dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka bukanlah tandingan kita. Kurasa sekarang sudah terlambat. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Nicholas Peng bertanya dengan terkejut. Tak lama lagi kita bisa memastikannya. Berikan tokenmu kepadaku. Eric Kin mengayunkan tangannya dan sebuah pupet muncul di samping mereka. Kemudian Eric Kin mengulurkan tangannya. Aura Nicholas Peng langsung muncul pada pupet ini. Yang benar saja. Nicholas Peng paham akan sesuatu dan jantungnya berdebar dengan kencang. Dia juga menyerahkan tokennya pada pupet itu. Jika kamu kembali, harus lewat arah mana? Tanya Eric Kin. Nicholas Peng menunjuk ke suatu arah. Kemudian Eric Kin pun mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah lain dan pupet itu langsung membawa token menuju ke arah lain. Nicholas Peng membelalakkan matanya menatap pupet ini. Alhasil, baru terbang beberapa ratus meter, token itu tiba-tiba bergetar di tangan pupet. Kemudian, suara ledakan yang keras terdengar. Token itu meledak seketika dan suaranya seperti guntur yang menggelegar. Cahaya yang menyilaukan langsung menerangi dunia, seolah-olah matahari yang terik tiba-tiba terbit. Gelombang amukan Reiki yang dilepaskan token menghancurkan pegunungan di sekitarnya dan membuat mereka berdua terus mundur ke belakang. Dalam sekejap, dalam radius 10 mil semuanya rata dengan tanah. Tanah kosong ini langsung dipenuhi dengan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Nicholas Peng langsung tercengang saat melihat ledakan yang mengerikan ini. Dia jatuh ke tanah dan jemarinya terus bergetar. Kalau bukan karena Eric Kin yang bersikap hati-hati dan membiarkan pupet ini menggantikannya, maka mungkin dialah yang akan terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku telah berulang kali memeriksa token ini dengan hati-hati dan tidak menemukan ada yang salah dengan token ini, kata Nicholas Peng dengan bersusah payah. Karena pola dewa. Mereka pasti tahu kamu tidak memahami formasi, jadi di dalam token ini mereka telah menggambarkan 3 pola dewa dengan keseimbangan yang kompleks. Begitu kamu memiliki suatu pemikiran yang menyimpang saja, keseimbangan ini akan hancur dan akan menimbulkan goncangan Reiki yang tidak kalah dengan satu serangan Reiki fase penilaian 2 kegagalan. Eric Kin berkata dengan ekspresi dingin. Tidak peduli token ini ada di tanganmu atau di tas penyimpananmu, ia akan meledak dikala kamu tidak memiliki persiapan dan kamu pasti akan mati. Namun, kenapa? Tanya Nicholas Peng sangat panik. Sekalipun aku tidak kembali, juga bukan berarti aku mengkhianati mereka. Namun, orang-orang ini ingin aku mati. Kamu pikir ucapanmu barusan bisa membodohi orang-orang ini? Cibir Eric Kin. Namun, aku tidak melakukan sesuatu yang mencelakakan mereka. Selain itu, selama beberapa tahun ini aku telah banyak membantu mereka. Mereka benar-benar kejam. Raut wajah Nicholas Peng langsung memerah. Sadarlah sedikit. Kamu menganggap mereka sebagai partner, tetapi mereka hanya menganggapmu sebagai pion di tangan mereka. Mereka akan memanfaatkanmu jika mudah dimanfaatkan. Jika ada masalah, mereka juga tidak akan melepaskanmu. Eric Kin tertawa mengejek. Berkolusi dengan ketua iblis teritori luar dan membiarkan mereka masuk ke dunia dewa merupakan sesuatu yang tak termaafkan baik di dunia luar maupun di Sekte Agung, baik oleh Pertapa Abadi atau klan pelatihan sihir. Begitu hal ini ketahuan, dia tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi keluarganya juga akan terlibat.
Dalam hal ini, lebih baik percaya ada sesuatu daripada percaya bahwa itu tidak ada. Kamu kenal daerah ini, kan? Katakan padaku pergi ke Gunung Api Dewa harus lewat mana? Kita pergi ke sana. Erikin mengayunkan tangannya lalu mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu. Saat mereka sedang naik ke kapal terbang, Erikin berkata kepada Nicholas Peng yang masih hanyut dalam kesedihannya. Jika kita ingin meninggalkan wilayah utara, tempat itu bukanlah pilihan terbaik. Namun, jika bertemu dengan pembunuh yang datang untuk membunuh kita, itu adalah tempat yang paling baik. Kapal terbang cahaya ungu dinyalakan lalu berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang dari jagat raya dalam waktu sekejap. Kapal terbang cahaya ungu Erikin menjadi sangat cepat setelah mengalami transformasi. Nicholas Peng juga sedikit terpana saat dia melihat pemandangan di sekitarnya mundur dengan cepat. Kamu bilang mereka akan mengutus orang untuk membunuhku. Bersambung.